Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi di channel Oleolang. Kali ini kami akan membahas jenis-jenis mobil yang sudah mulai langka dan sudah jarang beredar di pasaran. Industri otomotif terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Tidak hanya mobil baru saja, mobil bekas juga selalu banyak dicari-cari oleh konsumen. Bahkan beberapa jenis mobil bekas mulai menjadi langka karena masih banyak dicari, tetapi sudah makin jarang di pasaran. Apakah mobil incaran Anda termasuk salah satunya? Ayo cari tahu, berikut adalah 5 ulasan mobil bekas yang langka yang masih banyak dicari oleh pembeli mobil bekas. 1. Honda Civic generasi kelima atau yang biasa disebut dengan Estilo. Mobil bekas produksi tahun 1990-an, salah satunya Honda Civic generasi kelima masih memiliki tempat di hati masyarakat. Hal ini terbukti dengan kehadiran dan eksistensi klub-klub mobil Honda Civic generasi kelima yang kerap disebut Estilo di Indonesia. Honda Estilo sendiri memiliki kelebihan utama yaitu bertenaga besar karena telah menggunakan teknologi VTEC. Tidak hanya itu, bodi dan lampu kedua mobil ini pun memiliki tampilan yang trendy bahkan untuk zaman modern seperti sekarang ini. Walau semakin langka, masih ada beberapa mobil Estilo yang dapat Anda temui di pasaran, namun harga yang dipatok untuk mobil ini berkisar antara 130 sampai 200 jutaan, Estilo bekas yang full original, harganya bisa mencapai 300 jutaan. 2. Honda Civic generasi keempat atau yang biasa disebut Nova. Honda Civic punya sejarah cukup panjang di Indonesia. Mobil ini termasuk sering berganti desain, antara sedan atau hatchback. Untuk yang versi hatchback, begitu populer di era 90-an dalam versi Civic EF atau yang juga disebut Civic Nova yang kini harga Honda Civic jadul masih tinggi, karena banyak peminat. Civic Nova adalah pendahulu dari Honda Civic Estilo, dikenal dengan kode sasis SH3. Hatchback ini ukurannya kompak dan profilnya rendah yang membuatnya langsung terkesan sporty tanpa perlu diceperin. Ciri khas desain yang mengotak namun timeless dan sedap dipandang hingga kini. Padahal, umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Di kalangan masyarakat, meskipun sekarang ini banyak bermunculan mobil terbaru tetapi tidak sedikit orang yang masih mencari hatchback andalan Honda era 90-an ini. Pada masa awal penjualannya, Honda Civic Nova sangat laris di pasaran. Untuk mobil masa itu Honda Civic Nova ini tergolong canggih dan mesin yang bertenaga lumayan besar. Oleh karena mesinnya yang hebat, akselerasi juga bisa secara cepat. Kelebihan Honda Civic Nova yang membuat orang tergoda ingin memiliki mobil ini yaitu harga yang sangat terjangkau dan spesifikasi yang gahar. Banyak orang yang mencari Civic Nova untuk direstorasi sebagai EF9 yang performanya lebih gahar dan fiturnya lebih lengkap. Harga Honda Civic Nova ini berkisar antara 50 sampai 100 jutaan, kalau masih full original bisa mencapai 150 jutaan, tergantung kondisinya. Termasuk relatif murah untuk hatchback retro yang tak lekang zaman. 3. Daihatsu TAF 4x4. Daihatsu TAF terakhir dijual PT Astra Daihatsu Motor pada 2007 atau 13 tahun lalu. Walau begitu, Daihatsu TAF bekas ini masih diburu penggemarnya. Maklum, Daihatsu TAF bekas ini merupakan salah satu jeep legendaris di Indonesia. Selama waktu tugasnya di Indonesia, tercatat paling tidak ada 10 model TAF yang dijual Daihatsu. Ada Daihatsu TAF F20 atau yang disebut TAF kancil berbahan bakar bensin diproduksi pada tahun 1977 sampai tahun 1979. TAF F50 atau TAF Kebo yang diproduksi tahun 1980 sampai tahun 1985. TAF F69 Highland GTS GTX GTL atau pickup tahun 1986 sampai tahun 2004. TAF F70 GT tahun 1985 sampai tahun 1995. TAF F75 atau Rocky tahun 1989 sampai tahun 1995.
TAF F73 atau Independent tahun 1996 sampai tahun 2007, dan TAF F78 atau Rocky Independent tahun 1996 sampai tahun 2007. Untuk harga Daihatsu TAF tahun 1992 tipe GT 4x4 diesel MT sekarang dijual 40-80 jutaan. Sedangkan TAF diesel 1993 4x4 MT dengan mesin 2800 cm3 di bursa pedagang mobil bekas seharga 135-150 jutaan. Untuk membeli Daihatsu TAF Anda harus ekstra teliti soal surat dan kondisi mobilnya, maklum usia bekasnya di atas sudah mencapai 10 tahun. 4. Suzuki Jimny. Selama lebih dari 40 tahun berkiprah di Indonesia, PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS berhasil meluncurkan produk yang melekat di hati masyarakat, salah satunya adalah Jimny. Sejak generasi pertamanya meluncur di Indonesia pada tahun 1979, Jimny dikenal sebagai mobil off-road yang terbukti lincah dan tangguh mengarungi berbagai medan ekstrim. Ditambah dengan desain khas dan ikonik serta beragam fitur fungsional, Suzuki Jimny telah memberikan kenangan mendalam yang selalu melekat di hati para penggemarnya. Kita tahu bahwa Jimny punya kenangan yang begitu melekat di konsumen sejak 1979. Terbukti dengan membukukan penjualan sebanyak 130.334 unit sejak tahun 1979 hingga saat ini. Setiap seri Jimny yang diluncurkan di Indonesia selalu membangkitkan kembali memori yang begitu historis dan fenomenal terhadap mobil legendaris ini. Jimny generasi pertama, yaitu seri LJ80, rilis di Indonesia pada tahun 1979. Saat itu Jimny LJ80 yang lebih akrab disebut Jimny Jangkrik dirakit langsung di Indonesia dengan kapasitas mesin 800 cm3. Kehadiran mobil off-road 4x4 ini mendulang sukses dan menjadi salah satu mobil ikonik di Indonesia. Jimny Jangkrik juga memiliki model turunan yang diproduksi hingga tahun 1981, yaitu LJ80V dan LJ80K dengan pintu yang terbuat dari bahan metal. Harga Suzuki Jimny berada di kisaran mulai 40-75 jutaan. 5. Toyota Hardtop. Dari seluruh jajaran sport utility vehicle SUV yang dijual di Indonesia, Toyota Hardtop adalah sosok paling fenomenal. Performanya yang tangguh sudah diakui paten oleh banyak penggiat hobi off-road. Apakah Anda tertarik ingin memilikinya? Mari kita simak bersama kelebihannya dalam review Toyota Land Cruiser 1960. Mungkin sebagian mengerutkan dahi, mempertanyakan umur mobil tangguh ini yang terkesan sangat tua. Memang tak dipungkiri, mobil bernama lengkap Toyota Land Cruiser FJ40 ini dirilis pada tahun 1960 silam di Indonesia, namanya lebih akrab disapa Toyota Hardtop. Julukan yang terus melekat di benak masyarakat. Dulunya mobil ini tak langsung dijual secara massal di tanah air, tapi lebih digunakan oleh para pejabat tinggi pemerintah. Ceritanya bermula ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Jepang dan jatuh cinta ketika mengamati FJ40. Akhirnya, Soeharto membawanya ke Indonesia dan memutuskan untuk digunakan sebagai kendaraan Cakrabirawa di tahun 1963. Toyota Hardtop yang digunakan oleh para Cakrabirawa. Tak berhenti di situ saja. Versi pertamanya tergolong langka karena sedikit populasinya. Barulah pada tahun 1975, muncul versi massalnya banyak diminati oleh masyarakat tanah air. Performanya pun semakin diakui ketika para penggiat off-road mencobanya di medan-medan pegunungan. Tak heran, sosoknya kini jarang terlihat di perkotaan, lebih banyak digunakan di area pegunungan seperti Bromo. Perlu dimaklumi memang, mobil berumur lebih dari 59 tahun ini, punya eksterior yang tidak sebagus versi barunya dulu. Mungkin banyak ditemui karat pada versi bekasnya saat ini. Tapi tak perlu khawatir terlalu jauh, pasalnya eksterior Toyota Land Cruiser 1960 bisa Anda restorasi ke bengkel spesial Hardtop, sehingga terlihat seperti baru.
Sekilas melihat wajah depannya, kami merasakan nuansa retro yang sangat kental. Yap, lampu bulat dipadu lampu sein terpisah berukuran mungil, sukses menyiratkan kesan modern dan retro. Semua lapisan bodinya dirancang sangat kokoh. Bahkan, jika Anda pernah mengunjungi Gunung Bromo, maka Anda akan sering melihat kap mesin Toyota Hardtop dinaiki oleh penumpang untuk berfoto bersama. Harga Toyota Hardtop sendiri berkisar mulai dari 275 sampai 350 jutaan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.